Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jul Jalal Ikram dari kelas T4 Teknik Informatika 3A. Kali ini saya akan coba menjelaskan praktikum phase aging menggunakan Generative Adversarial Network Project. Sini saya menggunakan Google Colab untuk mencobanya. Langsung saja, yang kita butuhkan pertama-tama itu adalah dataset untuk menggunakannya, dataset yang akan digunakan untuk menggunakan phasing age ya. Jadi datasetnya ada di sini linknya, yaitu wiki croptar. Ini tinggal di download saja. Nah, nantinya hasil dari ini kita masukkan ke dalam Google Drive kita sendiri. Kemudian nantinya kita akan nge-mount drive kita ke dalam Google Drive untuk bisa mengkonekkan agar nantinya kita bisa membaca file Google Drive kita ke dalam Google Colab. Nah, cara nge-mountnya sendiri tinggal menggunakan command ini, perintah from Google Colab import drive. Kemudian kita akan nge-mount drive-nya. Ini lokasi path drive-nya ya, itu content drive. Setelah di mount, maka sekarang kita akan mengimport file tar-nya itu dan juga mengekstrak si filenya tersebut. Nah, di sini kan udah ada nih ya, dari variable tf-nya itu tar file open. Sini merupakan path dari wiki crop-nya. Caranya di sini ya, ada di Google Drive ini. Kalau mau nge-copy path itu tinggal klik tanda tinggal terus copy path ini. Jadi masukin ke dalam sini untuk nge-open-nya. Nah, setelah terbaca, nanti kita akan mengekstrak di dalam path-nya, yaitu di dataset. Nanti akan diekstrak. Setelah diekstrak, selanjutnya mengimport library yang digunakan untuk phase aging using menggunakan Sigani ini. Nah, di sini yang kita import ini OS, di sini ada dua nih, salah sih. Ada OS, ada time, date time, kemudian ada matplotlib, kemudian ada numpy, tensorflow, crush, dan juga scipy. Ini yang digunakan library-nya. Kemudian di sini terdapat function bit encoder untuk mengencoding network sendiri, dimana ini ada input layernya menggunakan shape 643 untuk panjang lebarnya. Kemudian di sini terdapat first convolutional block, yaitu menggunakan library conv2d ini yang diimport tadi. Kemudian di sini juga terdapat second conventional block dengan menggunakan sama conv2d, kemudian batch normalization dan juga leaky RLU-nya ini. Sini ada sampai 4 conventional block ya. Kemudian ada flatten layer di sini. Variable ANC-nya ini flatten, itu memanggil flatten-nya. Kemudian dan juga parameternya ANC. Kemudian di sini ada membuat fully connected layer, dimana di sini ANC-nya menggunakan DENS 4096. Kemudian batch normalization dipanggil juga, dan juga leaky RLU-nya dipanggil. Kemudian membuat fully connected layer kedua dengan DENS-nya adalah 100. Setelah itu membuat model. Nah, di model sini kita menggunakan input layer yang tadi, yang ukurannya sudah ditentukan, yaitu 643. Kemudian outputnya adalah mengambil INC yang ada di sini, yang sudah di ini tadi, yang sudah dikoneksikan ke layer tadi, yang sudah dibuat koneksi layernya. Kemudian kita mereturn model untuk menampilkan hasil ini, hasil modelnya. Kemudian di sini terdapat build generator, function build generator yang digunakan untuk membuat model generator dengan hyperparameter, nilai hyperparameter yang di-define sebagai ini. Yang pertama latent dims, yaitu 100, dan juga 6 classesnya adalah 6. Kemudian ada input z noisesnya,
input Z noise ini menggunakan input yaitu dengan shape-nya 100, itu dia ngambil dari latent dims ini. Kemudian input labelnya menggunakan 6 classes yaitu 6. Kemudian sini ada keterangan membuat variable x ini dengan concatenate-nya, yaitu input Z noise-nya yaitu menggunakan input dari latent dims yaitu 100 dan juga input label yaitu 6. Kemudian membuat dance-nya itu 2048 dengan input dim di sini sebagai input dimsnya ya, dan juga ditambahkan dengan 6 classes. Kemudian di sini kita nge-return lagi modelnya. Di sini terdapat upsampling ya, upsampling, configure juga activation. Kemudian membuat variable model di sini itu dengan menginputkan input Z noises tadi yang itu memanggil si shape latent dimsnya itu 100 dan juga input label memanggil si 6 classesnya itu 6 dengan outputnya adalah X yang sudah disampling segala macam seperti ini. Setelah itu baru dipanggil modelnya. Nah, kemudian di sini terdapat function expand label input dengan parameternya adalah X yang ada di atas tadi ya. Kemudian di sini X-nya menggunakan library K yang dari TensorFlow. Menggunakan expand dim yaitu X dengan axis adalah 1, yaitu dia pakai row dia. Kemudian sama angkanya, membuat tilenya yaitu X adalah 1, 32, 321. Kemudian mereturn X-nya yang sudah di expand dan juga diisi inputnya. Kemudian di sini terdapat build discriminator untuk membuat discriminator model dengan nilai hyperparameternya yang di define, yaitu pertama adalah input shape-nya, ukuran shape-nya ini adalah 6463. Kemudian label shape-nya adalah 6, image input di sini untuk menginput image ya. Input image ini kita menggunakan size dari input shape. Kemudian label input juga menggunakan label shape juga yang ini. Kemudian di sini modelnya kita membuat variable model di mana kita memanggil image inputnya, yaitu image input ini yang ukurannya adalah menggunakan input shape, dan juga label input yang menggunakan ukuran label shape-nya dengan outputnya adalah X. Kemudian modelnya dipanggil kembali. Setelah itu terdapat function build combine network dengan menggunakan parameter encoder, generator, dan FR model. Di sini terdapat input image lagi dengan shape-nya ukurannya yaitu 64/3. Kemudian labelnya adalah 6. Latent 0-nya atau latent 0-nya adalah menggunakan encoder input image, yaitu ukuran dari shape image ini. Kemudian kita akan membuat function membuat variable gen image, yaitu untuk menggenerate si image-nya menggunakan latent 0 ini, yaitu ukurannya dan juga labelnya, ukuran label dan ukuran gambarnya. Kemudian di sini FR modelnya trainable di false karena tidak bisa di train. Kemudian ini mengukur kembali image-nya, mengatur kembali ukuran image menggunakan lambda. Kemudian di sini menggunakan library K, kemudian resize image-nya dengan memanggil variable gen image yang berisi generator untuk generator image-nya. Kemudian height factor di sini adalah 2 dan juga panjang dan lebarnya adalah 2. Formatnya adalah channel slash. Kemudian kita panggil lagi gen image ini untuk mengenerate si image yang dengan ukuran barunya. Kemudian menggunakan membuat variable embedding di sini untuk memanggil resize image-nya ini yang image yang sudah diubah ukurannya. Kemudian membuat variable model di sini menggunakan input model, yaitu input image dan input label dengan outputnya embedding, yaitu hasil akhir dari ukuran image yang sudah di resize. Kemudian memanggil kembali modelnya.
Kemudian di sini terdapat function build FR model dengan parameternya input shape. Ini ada variable recent model, dimana di sini menggunakan inception res net v2 dengan wake-nya adalah ImageNet, input shape-nya adalah input shape. Kemudian image input di sini menggunakan recent model input. Kemudian kita mengambil indeks min1 sebagai outputnya, dan juga outnya di sini menggunakan den 128 dengan x-nya, yaitu ketebalan dari si x ini antara 128. Kemudian ada embedder model, sini menggunakan input image, memanggil input image kembali dengan outputnya yaitu out yang berisi dens-nya, dens dari indeks min1. Kemudian di sini kita menggunakan lambda lagi untuk menormalisasikan si x-nya, menormalisasikan si x-nya ya. Di sini kita memanggil input layer dan juga outputnya adalah output ini yang sudah dinormalisasikan, kemudian baru ditampilkan kembali modelnya. Kemudian di sini terdapat function build image resizer dengan input di sini shape-nya ukuran image-nya itu 643. Kemudian mengatur kembali ukuran image-nya menggunakan lambda dengan ukuran panjang dan lebarnya adalah 3. Kemudian memanggil input layer-nya itu ukuran awalnya, dan juga memanggil outputnya itu hasil yang sudah diukur ulang gambarnya. Kemudian di sini terdapat function untuk mengkalkulasikan age atau mengkalkulasiin umur dengan parameter taken dan DOB. Nah, di sini ada variable birth di mana menggunakan date time dengan max integernya DOB yaitu min 366 berarti 366 hari 1 tahun ya. Jadi di sini jika birth mount-nya kurang dari 7, maka dia akan mereturn parameter taken dikurangi dengan tahun lahir dia. Kalau lebih dari 7, lebih besar dari 7, maka dia akan mereturn parameter taken dengan bit year-nya dikurang 1. Kemudian di sini kita meload data, ada function load data, kemudian ada parameter wiki.dir dan juga datasetnya wiki. Di sini kita akan meload wiki.mat filenya menggunakan load map ospath. Ini menggunakan formatnya dataset, format datasetnya di wiki. Kemudian meload semua list yang ada, semua list dari filenya. Kemudian di variable DOB ini kita menampilkan list dari MATLAB serial. Kemudian terdapat variable photo taken di mana ini menampilkan list tahun saat foto diambil. Kemudian baru kita kalkulasikan umur untuk semua DOB. Setelah itu membuat list tuple yang berisi gambar dan umur. Di sini ada untuk image-nya dan juga umurnya dengan nilainya sih masih 0, masih di dalam array yang 0. Kemudian indeksnya di sini kita lakukan looping untuk mengambil indeks, image path-nya juga mengambil full path. Baru kita mengambil menggunakan append image path-nya, dan juga listnya juga diambil menggunakan append. Setelah itu baru kita menampilkan image dan juga edge listnya kembali yang sudah berisi file-file yang sudah diambil menggunakan append tadi. Nah, di sini terdapat function age kategori, mana di sini ada parameter age listnya. Jadi sini untuk umur, di dalam umur list umur ya, age listnya, kalau misalkan dia 0 sampai 18, maka kategori adalah 0. Kemudian kalau dia 18 sampai dengan 29, maka dia kategori adalah 1. 29 sampai 39 kategori 2, 39 49, kategori 3
49 sampai 49 ke bawah sampai 49 ke bawah 49 sampai 59 kategorinya 4. Kemudian yang lebih dari 60 maka kategori dari 5. Kemudian diambil kategorinya baru ditampilkan ke dalam array. Kemudian di sini terdapat function load image, di mana di sini menggunakan parameter data dir, image path, dan juga image shape. Kemudian di sini image-nya adalah non, menggunakan conditional for, di mana i dan image path-nya dalam image ini, image path ini akan menggunakan meload image-nya, kemudian mengconvert till image-nya menjadi sebuah numpy array numpy. Dan juga di sini akan ditambahkan dimensi baru dan juga di concatenate semua image menjadi satu tensor. Kemudian terdapat function Euclidean distance loss. Di sini untuk memprediksinya yaitu di sini ada parameter y-true dan y-pred-nya. Di sini menggunakan k untuk mengsum si y-pred dikurangi y-true dan juga di axis min 1. Kemudian terdapat di sini function write log dengan parameter callback, name, value, dan juga batch no. Untuk menggunakan summary di sini untuk mendeskripsikan si tensornya nanti. Kemudian ada save RGB image fungsinya dengan parameter image dan juga path. Sini kita untuk meng-save RGB image atau image yang udah berwarna. Gimana di sini menggunakan matplotlib ya, menggunakan plot untuk meng-save dan juga ya meng-save si ininya, si image-nya. Kemudian di sini ada main-nya. Di sini kita memanggil semua function-functionnya. Kemudian di sini data dir-nya adalah dataset yang tadi sudah diekstrak di awal-awal. Kemudian wiki-dir ini kita menggunakan wiki crop-nya, nama foldernya dengan effort sebanyak 500. Kemudian batch size-nya adalah 2, ukuran image-nya adalah 64/3, kemudian z shape-nya adalah 100, train gun-nya adalah false, true, train encoder-nya false, dan juga train gun fr-nya juga false. Kemudian sini fr image shape-nya adalah 192 dan 3. Kemudian di sini kita mendefine si optimizer-nya menggunakan tadi yang kita ambil dari TensorFlow class, yaitu Adam, juga optimizer lainnya. Kemudian kita membuild dan compile networknya menggunakan discriminator network. Di sini discriminator networknya menggunakan binary cross entropy dan juga menggunakan optimizer yaitu this optimizer yang ada di sini. Ini this optimizer ini untuk ini ya, untuk si discriminator. Kalau gen optimizer ini untuk generatornya. Nah, sekarang kita nge-build dan compile si generator networknya. Dan tentu di sini kita memanggil generator networknya. Kemudian mengcompile-nya menggunakan binary cross entropy. Juga optimizer kita menggunakan gen optimizer tuh ya. Kemudian membuild dan compile menggunakan adversarial model. Sini trainable untuk discriminator di false, kemudian input z noise-nya adalah 100 dan juga input label adalah 6. Rekonstruksi image ini menggunakan generator untuk mengambil si input z noise ini itu 100 dan juga 6 untuk input labelnya. Kemudian untuk adversarial model ini menggunakan optimizer atau gen optimizer atau generator optimizer ya. Kemudian terdapat TensorBoard di sini untuk menampilkan lognya dengan format waktu atau time ya. Kemudian set modelnya adalah generator untuk modelnya dan juga diskriminator. Jadi akan ada 2 model. Kemudian kita load datasetnya. Untuk meload datasetnya, kemudian mengimplementasikan label smoothing menggunakan ini real labelnya dan juga fake labels, dimana di sini untuk real label dikalikan dengan 0,9 dan juga untuk fake label dikalikan dengan 0,1.
Setelah itu kita melatih si generator dan diskriminator networknya menggunakan epoch di sini untuk melatih si generator dan juga diskriminator. Nah, di sini kita akan mengenerate image palsu atau fake image menggunakan si diskriminator. Dan juga melatih si generator networknya. Setelah dilatih, baru kita menampilkan loss dari tensor untuk kepada tensor board menggunakan log. Kemudian kita akan mengenerate gambar tiap 10 kali epoch. Di sini kan jika epochnya 10 sama dengan 0, maka dia akan meload image-nya. Kemudian save networknya. Kemudian thread encoder di sini untuk melatih encodernya ya. Kita di sini membuild dan compile si encodernya, memanggil build encoder, kemudian menggunakan optimizer Adam. Kemudian di sini untuk similarity-nya kita cari meload generator networknya. Kemudian di sini kita menggunakan conditional epoch untuk epoch-nya. Setelah itu baru dilatih encoder modelnya. Setelah dilatih baru ditampilkan ke dalam tensor board untuk loss encodernya. Baru setelah ditampilkan lossnya baru di save. Kemudian mengoptimisasikan si encoder dan generator network menggunakan train with FR. Jadi kita meload si encoder networknya, kemudian meload generator networknya juga. Jadi kita memanggil juga build image resizer, kemudian menggunakan face recognition model itu FR modelnya tadi ya yang sudah diambil. Input shape adalah FR image shape, dan juga menggunakan optimizer Adam di sini. Kemudian kita membuat si FR model ini non trainable, jadi pas di trainable kita masukin false, jadi nggak bisa dilatih. Kemudian input layers di sini untuk ukuran gambarnya 6463, input labelnya sebanyak 6. Kemudian kita menggunakan encoder dan generator network. Dengan encoder sini input image-nya untuk size-nya, dan juga generator image-nya menggunakan latent 0 ini untuk image size-nya, dan juga input label ini sebanyak 6. Kemudian mengatur ulang ukuran gambar menjadi ukuran yang diinginkan. Jadi di sini untuk panjang dan lebarnya adalah 3. Kemudian embedding di sini memanggil si face recognition modelnya, memanggil si resize image-nya ini untuk menampilkan ukuran gambar yang sesuai yang diinginkan. Kemudian membuat model crush, dan juga menspesifikan input dan output untuk si networknya. Kemudian setelah dibuat baru di-compile modelnya. Setelah itu baru digunakan epoch untuk menampilkan lognya. Kemudian kita tampilkan loss dari reconstruction-nya ke dalam tensor board. Setelah itu baru di save yang sudah diimprove tadi, generator yang network sudah diimprove tadi di save seperti ini. Baik, itu saja untuk video saya. Lebih yang kurangnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.